Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari chapter 2, yaitu adalah serangan, konsep dan teknik dari serangan tersebut seperti apa. Di chapter 2 ini kita akan mempelajari yang pertama adalah menganalisis serangan cyber, lalu menjelaskan ciri-ciri dari pelaksanaan serangan cyber itu sendiri, menjelaskan cara eksploitasi kerentanan keamanannya, lalu mengidentifikasikan contoh kerentanan keamanan, menjelaskan jenis malware dan gejalanya, lalu menjelaskan metode infiltrasi, kemudian menjelaskan metode yang digunakan untuk memboikot layanan. Nah, sekarang yang kedua kita akan bahas tentang apa? Tentang landscape keamanan cyber. Nah, apa saja yang kita jelaskan di sini adalah menjelaskan tren dalam landscape keamanan cyber atau ancamannya, lalu menjelaskan serangan kombinasi, lalu menjelaskan pentingnya pengurangan dampak. Oke, dalam menganalisis serangan cyber, apa saja yang perlu kita perhatikan? Nah, di sini kita perlu mencari kerentanan dari keamanan cyber. Tapi sebelumnya kita perlu tahu juga nih, apa itu eksploitasi? Eksploitasi adalah sebuah istilah yang kita gunakan untuk menggambarkan program yang ditulis untuk memanfaatkan kerentanan yang diketahui. Jadi, program yang ditulis itu atau di coding itu dimanfaatkan untuk mencari kerentanan dari sebuah sistem, ya. Serangan itu sendiri juga merupakan sebuah tindakan menggunakan eksploitasi terhadap kerentanan. Sekarang kita cari tahu nih, kerentanan apa saja yang ada di dalam software. Banyak hal, yaitu bisa juga kesalahan di dalam OS atau operating system, atau mungkin kesalahan dalam penulisan kode-kode program pada aplikasi. Lalu bisa saja sinful knock. Nah, ini adalah kerentanan dalam Cisco iOS yang memungkinkan penyerang mengontrol router. Wah, ini gawat sekali nih. Lalu juga bisa memantau komunikasi jaringan. Lebih parah, apalagi menginfeksi perangkat jaringan lainnya. Nah, ini juga lumayan membahayakan dari si router maupun jaringannya, ya, terutama si jaringannya. Oke, langkah selanjutnya adalah Project Zero. Wah, Project Zero ini apa sih? Ini adalah sebenarnya proyeknya Google untuk membentuk tim permanen yang ditugaskan untuk mencari kerentanan perangkat lunak. Nah, kalau tadi adalah kerentanan dari software, sekarang kerentanan dari hardware. Apa saja? Bisa saja sebuah perangkat keras atau hardware itu ternyata ada cacatnya, cacat desain. Atau mungkin bisa jadi raw hammer. Apa sih? Maksudnya adalah eksploitasi memori RAM yang membuat data diambil dari sel memori alamat terdekat. Jadi memang dia ngambilnya langsung dari RAM data-data tersebut. Lalu jenis kerentanan keamanan itu seperti apa saja? Yang pertama adalah buffer overflow. Nah, atau kalau bahasa Indonesia buffer meluap gitu ya. Jadi data ditulis melampaui si batas buffer gitu. Yang berikutnya adalah non validated input atau input yang mungkin tidak dapat atau tidak divalidasi gitu kan. Jadi artinya memaksa program untuk berperilaku dengan cara yang tidak diinginkan, ya. Artinya bisa saja konsepnya dengan menggunakan SQL injection atau misalnya juga dengan cross scripting atau race condition. Nah, ini artinya sebenarnya peristiwa yang tidak terurut atau mungkin tidak terjadwal secara benar. Jadi artinya sebuah kondisi memang
dipaksa agar eh, melakukan hal tersebut. Bisa juga adalah weakness in security practice. Nah, ini kadang di dalam apa tuh dan di dalam sebuah prakteknya dalam keamanan keamanan cyber itu kadang-kadang masyarakat lemah sekali gitu melindungi data sensitif ya. Nah, oleh karena itu memang perlindungan data sensitif itu bisa melalui autentikasi, otorisasi maupun enkripsi. Tapi disinilah kelemahan kita bahwasanya terkadang itu kita tidak melakukan hal tersebut. Nah, bisa juga misalnya akses kontrolnya bermasalah atau masalah kontrol akses. Ini artinya pada saat kita melakukan akses kontrol di physical equipment atau peralatan, ini kadang-kadang kita tuh tidak terlalu secure sehingga membuat eh, ruangan atau ruangan data kita itu menjadi lebih bisa diakses oleh orang lain. Ya, memang terkadang kita perlu perhatikan semakin aman sebuah ruangan atau sebuah data, maka akan semakin sulit untuk mengaksesnya. Bahkan si ownernya sendiri. Gitu. Oke, lanjut nih. Sekarang adalah tipe-tipe dari malware. Ya, apa sih malware? Sebenarnya malware itu digunakan untuk mencuri data. Jadi dia bisa melewati kontrol akses dan juga dia menimbulkan bahaya terhadap atau bisa merusak sistem. Nah, sekarang jenis-jenisnya apa saja sih? Ada spyware, adware, bot, ransomware, dan scareware. Nah, spyware itu apa? Spyware itu sebenarnya dia melacak dan memata-matai pengguna. Nah, sedangkan adware ini sebenarnya dia mengirim iklan, biasanya memang disertai spyware gitu. Bot. Nah, bot secara otomatis sebenarnya bisa melakukan tindakan tertentu di dalam laptop ataupun device kita. Ransom ini sebenarnya menyandera sistem komputer kita atau data kita hingga ada tebusan ya yang harus dibayar oleh si pengguna. Scareware. Scareware ini menakut-nakuti pengguna untuk melakukan tindakan tertentu. Ini adalah scareware. Kurang lebih seperti itu. Lalu berikutnya adalah rootkit. Rootkit ini mengubah sistem operasi untuk membuat backdoor atau jalan belakang. Virus. Nah, virus ini sebenarnya kode berbahaya nih, ya, yang ini bisa dijalankan dengan cara diklik ya atau dieksekusi. Nah, biasanya ini dilampirkan pada file executable atau yang dapat dijalankan. Kalau Trojan horse ini menjalankan operasi berbahaya dengan cara dia menyamar sebagai operasi yang diinginkan. Worm, nah ini agak mirip dengan virus, tapi kadang-kadang suka kebalik, ya. Dia memang sama bisa menggandakan diri, tapi kalau virus menggandakan diri dengan cara mungkin ada orang yang mengklik file executable, kalau worm tidak. Kalau worm dia menggandakan diri secara mandiri. Nah, dan dia mengeksploitasi kerentanan dalam jaringan. Ada juga man in the middle atau man in the mobile. Nah, ini nih. Dia mengambil alih kontrol perangkat tanpa sepengetahuan pengguna. Sekarang tentu ketika kita terkena malware pasti ada simptom atau gejalanya. Gejala malware yang pertama adalah CPU meningkat. Penggunaan CPU meningkat, kecepatan komputer itu menurun atau lemot lah kalau kita bilang gitu ya. Kemudian komputer sering freeze atau crash. Dan komputer kecepatan dalam browsing itu menurun. Kemudian bisa juga terjadi permasalahan terhadap koneksi internet, terhadap koneksi network tanpa
penjelasan lebih lanjut. Artinya sebuah problem yang nggak bisa dijelaskan. Tiba-tiba ini kok koneksinya ada masalah gitu ya. Bisa juga adanya file yang dimodifikasi atau file yang dihapus. Kemudian juga terdapat file, program atau icon desktop yang tidak dikenal. Nah, bisa juga berjalannya proses yang tidak diketahui. Atau terkadang program tiba-tiba mati atau terkonfigurasi ulang sendiri, ini juga bahaya. Nah, yang lebih gawat lagi adalah email dikirim tanpa sepengetahuan user. Wah, ini bahaya ini. Ya, ini adalah simptom dari malware. Kemudian ada juga metode infiltrasi. Nah, ini adalah social engineering salah satunya. Social engineering atau mungkin kita bahasa Indonesia adalah rekayasa sosial. Ini sebenarnya melakukan manipulasi individu agar sebenarnya si individu itu melakukan tindakan atau eh, mengungkapkan informasi rahasia kepada orang yang melakukan rekayasa sosial gitu. Contohnya adalah misalnya pretexting. Ini adalah si penyerang menghubungi individu dan berbohong untuk mendapatkan akses ke data rahasia. Ada tailgating, penyerang dengan cepat mengikuti orang yang sah ke lokasi yang aman. Aman artinya ini adalah aman bagi si penyerang, ya, sehingga si penyerang bisa lebih aman dalam melakukan serangan. Atau something for something. Ini adalah penyerang meminta informasi pribadi dari satu pihak dengan imbalan. Nah, jadi social engineering ini sering banget nih tercipta atau banyak di dunia ini, apalagi di Indonesia. Ya, dulu ada mama minta pulsa. Terus sekarang banyak kan phishing, ya, dengan melalui email phishing ya. Dia melakukan apa tuh namanya? Seolah-olah dia adalah orang yang benar, tapi kadang-kadang mereka suruh mengklik something gitu, link ataupun mendownload attachment gitu. Atau mungkin tiba-tiba ada penelpon yang bilang, "Eh, halo Bu, anak Ibu kecelakaan." Terus nanti si ibunya bilang, "Hah? Andi kecelakaan?" "Iya Bu, Andi kecelakaan." Nah, sekarang yang masalah siapa? Yang masalah adalah sebenarnya ibunya. Si ibunya ini dia malah menyebutkan nama anaknya. Nah, habis itu nanti si penyerang akan pura-pura jadi Andi tuh. Di coba ngomong sama ibu. Ibu, aduh sakit Bu. Nah, lalu pasti si ibu akan panik dong. Wah, Andi, kamu kenapa? Gitu kan, kamu di mana? Nah, itu lebih bahaya. Nah, lebih gampangnya adalah kalau ada terkena seperti itu, Bu, anak ibu kecelakaan. Alhamdulillah. Loh, kok alhamdulillah Bu? Iya, biarin aja kecelakaan gitu kan. Udah mau mati Bu. Alhamdulillah. Sudah mau mati ternyata. Kenapa Bu? Kok bisa begitu Bu? Lah emang anak saya emang udah mati Pak. Nah gitu. Anak saya udah mati dari zaman dari tahun berapa udah mati, udah meninggal gitu. Gitu. Jadi kita bisa mainkan orang ini supaya eh, bukan kita yang dirugikan, kita bisa menghabisi pulsanya dia. Gitu. Nah habis itu nanti akan eh, udah hampir-hampir ketahuan dia akan pasti akan keluar nih bahasa-bahasa binatangnya. Bahasa-bahasa kebun binatangnya banyak yang keluar nanti setelah itu tuh. Baru kelihatan tuh bahasa-bahasa alien, bahasa-bahasa kebun binatang semua akan keluar. Kurang lebih kayak gitu. Kemudian ada lagi yang namanya WiFi password cracking. Nah, ini kita tuh pengen dapat WiFi tapi dengan cara crack gitu kan. Banyak cara. Yang pertama adalah social engineering yang tadi. Yang kedua adalah brute force. Cukup lama. Mendingan kita dalam arti kata masuk menggunakan social engineering daripada brute force. Ada lagi network sniffing. Nah ini juga butuh keahlian. Brute force dan network sniffing dia butuh keahlian ya karena si brute force ini kan dia mencoba untuk mencari cara kemungkinan apa saja sih kira-kira untuk menebak kata passwordnya itu ya. Kalau network sniffing dia menyadap dan mengambil paket yang dikirim melalui jaringan.
Sedangkan phishing ini dia menyerang mengirim email. Tadi saya sudah katakan bahwasanya ada yang menyerang mengirim email seolah-olah berasal dari sumber yang sah dan terpercaya. Menipu penerima agar menginstal software atau apapun yang sebenarnya isinya adalah malware. Nah, nanti akan ada sebuah pencurian-pencurian data gitu. Ada spear phishing. Nah, ini serangan phishing yang sangat bertarget. Nah, sekarang adalah eksploitasi kerentanan. Eksploitasi kerentanan ini dia adalah melakukan scanning untuk mencari kerentanan yang akan dieksploitasi. Langkah pertama adalah mengumpulkan informasi tentang sistemnya. Nah, jadi ketika mengumpulkan informasi bisa menggunakan social engineering atau port scanner. Langkah kedua adalah menentukan informasi yang dipelajari dari langkah satu. Nah, lalu langkah ketiga adalah mencari kerentanan. Langkah keempat ini adalah menggunakan eksploitasi yang diketahui atau membuat eksploitasi baru. Untuk apa? Untuk masuk ke sistem ini. Gitu. Ada yang namanya Advanced Persistent Threat. Nah, ini adalah operasi jangka panjang dan tentu canggih yang dijalankan dalam beberapa fase serta sifatnya sembunyi-sembunyi terhadap target tertentu. Nah, biasanya memiliki sumber dana yang besar dan juga menggunakan malware khusus. Nah, ada konsep namanya denial of service atau pemblokiran layanan atau kita sebut juga DOS DOS. Nah, dia adalah mengganggu layanan jaringan, ya. Dia melakukan eh, penyerangan melalui volume lalu lintas yang terlalu besar, jadi jaringan, host ataupun aplikasi menerima pengiriman data dalam jumlah yang sangat besar dan tentu dengan kecepatan yang tidak dapat ditangani oleh si server, ya. Lalu ada malicious formatted paket atau paket dengan format berbahaya. Nah, di sini paket ini akan diformat secara berbahaya, lalu dikirim ke host atau aplikasi dan penerima tidak dapat menanganinya. Yang lebih parah adalah DDoS, Distributed Denial of Service. Dia mirip dengan DOS, tapi sumbernya banyak dan terkoordinasi. Contohnya adalah botnet. Ini jaringan host yang terinfeksi, zombie infected host. Nah, biasanya teman-teman yang suka nonton atau download software secara ilegal, ini biasanya kadang suka ada zombie yang menginfeksi device kita. Lalu juga si zombie ini dikendalikan oleh sistem pengendaliannya. Lalu zombie terus menginfeksi banyak host sehingga menciptakan banyak-banyak komputer zombie. Berikutnya adalah CEO, SEO program, SEO positioning. Nah, ini adalah memanipulasi SEO. Ya, sebenarnya SEO itu bagus gitu untuk melakukan pengoptimalan mesin pencari. Lalu dia juga merupakan sebuah teknik untuk menaikkan peringkat situs web di mesin pencari. Tapi di SEO ini juga sering dimanipulasi, yaitu meningkatkan lalu lintas ke situs web berbahaya, lalu membuat situs berbahaya ini berperingkat lebih tinggi. Ini kan bahaya. Nah, sekarang apa sih landscape dari keamanan cyber? Yang pertama, kita tahu di sini ada yang namanya serangan kombinasi. Serangan cuma satu jurus aja nggak kena. Makanya ada serangan kombinasi. Lalu apa sih serangan kombinasi itu? Sebenarnya dia menggunakan beberapa teknik untuk merusak target. Lalu menggunakan gabungan dari worm, Trojan horse, spyware, keylogger, spam, phishing scheme, ya. Bahkan contoh serangan yang umum misalnya penggunaan pesan email spam ya misalnya atau mungkin instant message atau situs web yang sah untuk mendistribusikan link misalnya kayak gitu. Atau DDoS yang dikombinasikan dengan email phishing. Nah, kayak gitu. Jadi yang pertama ini maksudnya link didistribusikan melalui spam atau instant message atau web yang kesannya sah. Kemudian contohnya adalah Nimda, lalu Code-Red, Bugsbear, Clash, Slammer, Zeus, dan Conflicker. Seperti itu.
Lalu bagaimana mengurangi dampak? Nah, yang dimaksud mengurangi dampak ini adalah kita bisa melakukan atau menginformasikan dulu masalah yang terjadi, dan tentu yang menginformasikan harus sikap jujur dan bertanggung jawab gitu ya. Kalau dia memang agak salah ya kasih tahu salah. Oh, tadi saya habis download film. Nah, itu jujur gitu kan. Jadi kita tahu cara cara menanggulanginya dan juga berikan informasi itu lebih rinci. Nah, tentu kita perlu pahami penyebab pelanggaran. Kemudian ambil langkah untuk menghindari pelanggaran lain yang serupa di masa yang akan datang. Dan pastikan semua sistem bersih. Lalu kasih tahu kita kasih edukasi ke mungkin ke karyawan, mitra atau pelanggan terkait dengan cyber security ini. Oke, demikian materi dari chapter 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.